Selamat datang di Fakta Flik, sebuah tempat di mana misteri, sejarah, dan cerita-cerita tak kasat mata bersatu. Setiap pusaka, setiap suara malam, menyimpan rahasia yang tak semua bisa mengerti. Mari kita buka lembaran kisah yang tersembunyi di balik gelapnya waktu. Di tanah Jawa, keris bukan sekadar senjata. Ia adalah lambang kekuasaan, warisan leluhur, dan penjaga tak terlihat. Namun, ada satu jenis keris yang keberadaannya lebih dari sekadar pusaka. Ia dipercaya bisa menolak bala, menahan musibah, bahkan menggagalkan niat jahat yang tak kasat mata. Pusaka itu dikenal dengan sebutan keris penolak bala. Keris ini tak memiliki nama tunggal. Di berbagai daerah ia disebut dengan istilah berbeda. Keris Kalimusada di wilayah Mataraman, keris Singkir Baya di tanah Banyumas, atau bahkan keris Jalak Tilamsari yang kerap muncul dalam cerita rakyat. Konon, keris ini diciptakan bukan oleh empu sembarangan. Ia ditempa oleh seorang empu sepuh yang bersemedi selama 40 hari di puncak gunung, bertapa dalam sunyi, ditemani asap kemenyan dan doa-doa Jawa kuno. Dalam semedinya, sang empu mendapatkan bisikan dari roh leluhur. Ia diminta membuat sebilah keris yang tak ditujukan untuk perang, tapi untuk perlindungan. Untuk menolak bala, memagari rumah, dan menyelamatkan pemiliknya dari bahaya gaib maupun nyata, pamor dan ciri mistis. Secara bentuk, keris penolak bala memiliki pamor khusus, yaitu pola logam yang mengalir seperti gelombang air atau sayap burung. Beberapa memiliki pamor, buntal mait, beras wutah, atau sodo sakler. Bukan sembarang pamor, karena dipercaya tiap pola membawa tuah sendiri. Pamor beras wutah, untuk kerejekian dan tolak penyakit. Pamor sodo sakler, sebagai pagar gaib dari gangguan makhluk halus. Pamor wiji timun, memperkuat daya batin dan ketenangan spiritual. Keris-keris ini sering disimpan di rumah-rumah adat, diletakkan di atas pintu masuk, atau disarungkan dalam kain mori dan diberi sesaji setiap malam Selasa Kliwon atau Jumat Wage. Kisah-kisah nyata di masyarakat. Di sebuah desa tua di lereng Gunung Lawu, seorang sesepuh bernama Mbah Wiryo memiliki sebilah keris penolak bala yang diwariskan turun-temurun. Suatu malam, ketika desa itu nyaris tersapu longsor akibat hujan deras selama berhari-hari, rumah Mbah Wiryo tetap kokoh. Aneh, padahal rumahnya paling dekat dengan lereng. Warga desa bersaksi, malam sebelum longsor terjadi, Mbah Wiryo membacakan doa sambil memegang kerisnya di depan rumah. Angin sempat berembus sangat kencang, lalu tiba-tiba reda. Bahkan setelah kejadian, banyak orang yang meminta air rendaman dari sarung keris tersebut sebagai tolak bala. Makna dan energi spiritual. Bagi spiritualis Jawa, keris penolak bala bukan sekadar benda tua. Ia adalah teman hidup, pengawal tak tampak yang merespon energi sekitarnya. Jika ada niat jahat, santet, atau gangguan gaib, keris ini akan memberi sinyal. Bunyi halus seperti dengungan. Sarungnya terasa hangat. Atau pemiliknya mendapat mimpi peringatan. Namun syaratnya satu, harus dirawat dengan niat baik. Tidak boleh disombongkan, tidak boleh dijadikan alat menantang dunia gaib. Pusaka yang memilih. Beberapa dukun Jawa percaya, bukan kita yang memilih keris, tapi keris yang memilih kita. Seringkali seseorang menemukan keris ini secara tak sengaja. Di dalam batang pohon tua, di dalam sumur kering, atau diwarisi oleh orang asing sebelum meninggal dunia. Jika sang pemilik benar-benar cocok, maka keris akan menyatu dengan energinya dan melindungi dengan sepenuh daya. Namun jika tidak cocok, keris justru bisa menolak, menyebabkan mimpi buruk, gangguan aneh,
atau bahkan penyakit aneh yang tak bisa dideteksi medis. Jejak modern dan keberadaan saat ini. Di era modern, keris penolak bala tidak lagi dibicarakan secara terbuka. Tapi di banyak keluarga Trah Jawa, keberadaan pusaka ini tetap dijaga, disimpan diam-diam di balik lemari tua atau peti kayu jati. Ada juga yang menyimpan keris ini di toko, warung, bahkan mobil, sebagai bentuk perlindungan. Dan jangan salah, di pasar-pasar antik seperti Pasar Triwindu Solo atau Ngasem Yogyakarta, keris semacam ini masih diperjualbelikan. Namun tidak sembarang orang boleh memilikinya. Harus melalui ritual, pembacaan weton, dan konsultasi dengan spiritualis. Keris penolak bala adalah pusaka yang bukan hanya berisi logam dan besi. Ia menyimpan niat suci dari leluhur yang ingin melindungi. Bukan untuk menyerang, tapi menjaga. Jika suatu saat kamu merasa selamat dari musibah secara ajaib, mungkin ada kekuatan leluhur yang menjagamu dari balik dimensi lain. Dan mungkin, salah satunya berasal dari sebuah keris yang diam di pojok ruangan, berbalut mori putih dan tak pernah berbicara. Itulah kisah malam ini dari Fakta Flik. Jika kamu percaya bahwa setiap benda punya cerita, maka keris ini bukan sekedar logam. Like, share, dan subscribe jika kamu ingin lebih banyak kisah seperti ini. Dan ingat, kadang, hal paling menyeramkan adalah yang tidak terlihat.